Oke, halo. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Agama dan Etika, dan tema kita hari ini adalah soal hubungan antara etika atau yang kita kenal sebagai moral, lalu agama dan juga hukum. Oke, minggu lalu kalau Anda ingat kita sudah ngomongin soal dua hal, etika dan etiket. Etika itu kaitannya dengan moral, norma moral, ya, kita bisa bilang sebagai norma moral. Sedangkan etiket itu norma sopan santun, ya. Kita udah bicara kemarin, sopan santun itu soal cara bicara dan bergantung adat, ya kan. Kemarin kita ngomong bahwa ini tidak berlaku di semua tempat, tidak mutlak, gitu ya. Nah, yang mungkin akan kita bicarakan hari ini adalah soal hukum dan agama. Yang moral juga kemarin kita udah ngomongin, moral itu tentang baik dan buruk dan bersifat mutlak, artinya di tempat manapun berlaku sama gitu ya. Nah, lalu apa hukum, norma hukum? Norma hukum itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis gitu ya. Nah, ini kekasannya yang tidak ada dalam norma lain adalah bahwa hukum itu dituntut, jadi harus dilakukan. Ketika ada pelanggaran, maka kita bisa dikenai sanksi gitu ya. Gimana dengan agama? Kalau agama itu berlaku hanya di agama tertentu dan tentu saja berlakunya ya untuk penganut agama itu gitu ya. Jadi khusus mengikat si pemeluk agama tersebut. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang ini bisa Anda baca sendiri, kekhasannya norma moral. Kemarin juga sebagian sudah kita bicarakan. Saya rasa ini bisa Anda baca sendiri. Berlaku universal, kemarin juga sudah kita bahas. Nah, saya mau langsung masuk ke sini soal hubungan antara norma moral dan norma hukum. Mana yang penting? Ini ada banyak norma moral yang kemudian dijadikan norma hukum, artinya norma moral dan berlaku jadi lebih ketat gitu, karena sudah masuk ke ranah hukum. Seperti tadi Anda sudah lihat kan ya, bahwa hukum itu sifatnya menuntut pelaksanaannya. Kalau nggak dilakukan, kita bisa dapat sanksi gitu. Nah, ada banyak norma moral yang kemudian juga dijadikan sebagai norma hukum gitu ya. Nah, ini yang penting. Hukum itu tidak bisa mewakili moralitas gitu. Karena kadangkala begini, Anda baca kalimat berikutnya, tindakan yang benar atau sah secara hukum belum tentu benar juga secara moral. Kok bisa gitu? Saya akan ambil contoh gini deh. Anda mungkin pernah dengar gitu. Kalau belum pernah dengar, Anda bisa browsing setelah mendengarkan ini. Ada seorang nenek gitu ya, dia dihukum. Karena apa? Karena dia mengambil kayu yang sebenarnya cuma kayu-kayu udah kering gitu ya, udah di tanah, untuk dijadikan kayu bakar sama dia. Tapi ngambilnya di sebuah tanah yang tanah itu dimiliki oleh perusahaan tertentu gitu. Jadi ada PT yang memiliki tanah itu. Nah, si nenek ini ngambil kayu dari sana. Dan kemudian diproses secara hukum gitu ya, karena ya dianggap mencuri lah atau apalah, karena ngambilnya dari tanah milik perusahaan tertentu. Diproses secara hukum, ketika masuk ke dalam ranah hukum, maka si nenek ini beneran dianggap salah gitu dan kemudian dihukum. Tentu kemudian muncul pro dan kontra gitu, gimana sih masa cuma kayak gitu aja gitu ya, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita melihat kasus ini dari sisi tadi norma hukum, secara hukum yaitu perbuatan yang tidak sah, dan secara hukum benar kalau dia dihukum gitu, dia dianggap salah gitu. Tapi kemudian kita lihat secara moral, masa sih nenek-nenek emang gak kasihan gitu kan. Nah itu, jadi kadangkala ada yang sah secara hukum, tapi kalau kita melihatnya secara moral jadi gak benar gitu. Itu ada, terjadi begitu.
Maka ya kemudian sebaliknya gitu ya, misalnya hakimnya kemudian memutuskan, aduh janganlah gitu ya, kasihanlah nenek-neneknya, nggak usah dihukum. Maka itu jadi secara hukum jadi mungkin nggak benar karena memang ada pasal gitu ya yang dilanggar, tapi secara moral kita bisa bilang dia baik gitu. Jadi itu kadang hukum dan moral itu kadang nggak sejalan di situ gitu ya. Tetapi moral dan hukum itu saling membutuhkan. Kita akan lihat di atas kalau nggak salah ada norma moral itu diperlukan karena kalau nggak ada, nah ini dia, norma hukum tanpa norma moral jadi nggak manusiawi. Jadi norma moral penting juga untuk hukum, untuk membatasi hukum itu supaya nggak semena-mena. Jadi misalnya gini, nggak mungkin karena dia penguasa gitu ya, terus dia mengatur pokoknya semua yang berbuat salah akan dihukum seumur hidup gitu. Nah kan itu jadi semena-mena. Nah nggak mungkin akan ada aturan semacam itu karena kita punya yang namanya norma moral. Dia membatasi supaya hukumnya jadi nggak semena-mena. Sebaliknya, kalau norma moral aja tanpa hukum, ya kemudian kehidupan manusia juga jadi kurang efektif. Karena kemudian dasarnya hanya sekedar misalnya gitu ya, ada orang berbuat salah, nyuri, membunuh gitu bahkan. Kemudian kita hanya mengandalkan moral. Ya udah dia dimaafkan aja gitu ya, karena memaafkan itu kan perbuatan baik. Jadinya nggak efektif. Tentu tetap dibutuhkan hukum, norma hukum untuk membatasi bagaimana manusia saling berinteraksi gitu dalam masyarakat gitu ya. Jadi saling membutuhkan, harus saling ada gitu ya, moral dan hukum itu harus saling melengkapi, tetapi kadang-kala memang tidak sejalan. Itu yang hubungan norma moral dengan norma hukum. Sekarang kita lihat yang lain. Hubungan moral dan agama, kalau moral dan agama sih cenderung sejalan. Apa yang kita anggap baik secara moral itu pastilah juga berdasarkan agama gitu ya. Agama juga pasti ngajarin soal yang baik dan yang buruk. Jadi kalau agama dan moral sih tidak bertentangan seperti hukum dan moral tadi gitu. Jadi ini umumnya sejalan gitu ya. Anda bisa baca sendiri lengkapnya. Nah ini, etika tidak bisa menggantikan agama, tapi etika pasti tidak bertentangan dengan agama gitu, karena kita tahu etika kan tentang baik dan buruk gitu ya, benar dan salah. Agama kan juga mengajarkan itu, jadi sudah pastilah keduanya ini seiring gitu, sejalan gitu, nggak mungkin bertentangan. Soal ini juga bisa Anda baca sendiri. Nah ini kemarin juga sempat kita bicarakan soal adanya kemajuan teknologi, kemajuan transportasi dan sebagainya, kemudian menimbulkan hal-hal gitu ya, pluralisme moral kemarin kan gitu ya. Nah hal-hal semacam ini terjadi gitu ya, yang dulu mungkin belum terpikir manusia, kemudian sekarang jadi ada soal ini, soal bayi tabung, soal soal cloning, soal apa yang dulu belum ada gitu. Nah bagaimana menghadapi ini, padahal misalnya ketika kita bukunya dulu ditulis kan belum ada masalah ini, jadi kayak nggak ada panduan nih, ini benar apa enggak. Nah untuk itu maka butuh pemikiran dan pertimbangan yang didasarkan pada etika gitu ya. Jadi ini ngomongin soal penafsiran perintah, hukum moral, hukum agama gitu. Jadi lalu gimana kalau ada kemajuan seperti ini? Nah harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dikaitkan dengan etika, karena mungkin kalau kita nyarinya di kitab suci kan zaman dulu juga belum ada gitu bayi tabung. Nah ini benar apa salah? Di sini dibilang bahwa untuk mengambil sikap terhadap masalah-masalah semacam ini, orang beragama selain mendalami agama yang tertulis gitu ya, maksudnya kita juga butuh pemikiran dan pertimbangan secara etika. Jadi ini maksudnya agama dan etika itu juga harus saling ada gitu ya, saling melengkapi, saling dibutuhkan. Intinya kayak gitu. Itu ya, itu soal 4 norma yang ada dalam kehidupan manusia. Norma etika yang kita kenal sebagai norma moral, norma etiket, norma sopan santun. Lalu yang hari ini kita bahas baru adalah norma hukum yang tadi sifatnya mengikat gitu ya, menuntut
kalau nggak dilakukan akan ada sanksi. Kemudian hubungannya dengan etika tadi harus saling melengkapi, tapi juga kadang tidak sejalan. Yang sah secara hukum bisa jadi nggak benar secara etika. Gitu. Lalu juga ada norma agama. Kalau norma agama ini biasanya kecenderungannya apa yang benar atau baik secara etika, maka benar dan baik juga secara agama. Itu kira-kira yang kita bahas hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, ada pertanyaan seperti biasa, silahkan nanti Anda sampaikan di portal di online kelas kita. Gitu, kita ketemu lagi minggu depan.